Halo guys, kembali lagi di videoku Yuni Ardani. Banyak sekali memakan jadi sebagian suku pemakan daging manusia atau suku lain yang telah meninggal. Tidak hanya memakan korbannya saja, melainkan dia memutilasi korban tersebut. Nah, di sana katanya tidak ada daging sapi manapun yang bisa mengalahkan nikmatnya daging manusia. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai manusia pemakan manusia, beberapa orang yang disebut dengan kanibal. Jadi, tidak hanya di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri juga ada kanibal. Jadi, seperti apa sih kesaksian dari para kanibal-kanibal ini yang telah memakan manusia? Jadi, gimana sih rasa daging manusia itu sendiri? Kalau kalian penasaran, wajib banget simak dan tonton video ini sampai selesai. Jadi sebelum nonton video ini, kalian wajib banget subscribe channel ini, bantu channel ini agar berkembang. Dan oke, kita lanjut cerita yang pertama. Nah, cerita yang pertama adalah si Sumanto, bernama Sumanto. Nah, Sumanto ini pria berasal dari Jawa Tengah, Purbalingga. Nah, pada 2003 lalu, Sumanto berhasil diamankan polisi karena dirinya ketangkap basah telah memakan seorang jenazah, yaitu bernama Mbah Rina. Ini seorang nenek dimakan sama si Sumanto ini. Nah, dia berhasil diamankan. Kata Sumanto sendiri, kalau dirinya ini berhasil memakan mayat manusia, dia akan menjadi kebal dan tidak bisa terkena goresan oleh senjata apapun, dan dia juga akan mendapatkan ketenangan batin. Si Sumanto ini juga telah memperdalam ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Dia mendapat ajaran ini di Lampung pada 1988 dan dia menemui guru yang bernama Taslim. Nah, guru Taslim ini memberitahu kepada Sumanto kalau dirinya berhasil memakan 7 mayat manusia, dia akan bisa membangkitkan manusia yang telah meninggal. Seperti itu kata gurunya. Nah, si Sumanto ini baru berhasil makan korban mayat manusia 3 dan dia sudah diamankan polisi. Jadi belum memenuhi syarat. Jadi kata Sumanto sendiri juga, mayat manusia itu mirip dengan daging babi, tapi katanya lebih enak sih daging kucing, tikus, dan anjing, kata Sumanto sendiri. Bagaimana pendapat kalian menurut cerita yang beredar yang pertama ini? Oke. Jadi kalau kalian punya pengalaman menarik tentang kanibal dan lain sebagainya, kalian juga bisa ceritakan di kolom komentar. Kita berbagi cerita di sini. Oke, kita lanjut cerita yang kedua. Yang kedua, ini adalah seorang berasal dari luar negeri yang bernama William Sherbrooke. Nah, William ini adalah seorang reporter berasal dari New York Times. Nah, dirinya juga terkenal sebagai penulis buku travel yang agak aneh. Salah satu buku yang terkenal adalah Jungle West, yang menceritakan atau mengisahkan pengalaman dirinya menuju Afrika Barat, di mana di situ dia bertemu seseorang suku terasing dan terdalam yang agak aneh di situ, yang bernama suku Gyor. Nah, suku ini adalah suku pemakan daging manusia. Suku pemakan daging manusia atau suku lain yang telah meninggal, seperti itu. Jadi, si William ini meliput suku tersebut dan mempublikasikan dan menuliskannya ke dalam buku Jungle West itu. Dan pada suatu ketika dirinya juga penasaran gimana sih rasa daging manusia itu sendiri, dan akhirnya William ini ikut mencoba dan ikut kembali ke suku Gyor ini dan ikut salah satu ritual kanibalismenya mereka, dan akhirnya si William ini diajaklah memakan daging suku mereka yang meninggal di sana. Jadi seperti itu suku Gyor ini yang berasal dari Afrika Barat ini. Jadi si William juga ikut memakan dagingnya tersebut, dan kata William ini daging manusia itu mirip dengan daging sapi gitu katanya. Oke, jadi bagaimana tanggapan kalian menurut
cerita reporter yang satu ini yang ikut mencoba daging manusia. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Kalian bisa berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut cerita yang ketiga. Yang ketiga bernama Peter Bryan. Nah, Peter Bryan ini adalah pria berasal dari luar negeri. Nah, dia dinyatakan sakit jiwa oleh dokter yang memeriksanya dan diantarkan ke rumah sakit jiwa setelah membunuh anak majikannya di tahun 1993 lalu. Nah, pada 9 tahun berjalan, si Peter Bryan ini dipindahkanlah ke rumah sakit jiwa lain, tapi dirinya itu berhasil kabur dan kembali membunuh korban di sana yang berusia 43 tahun. Nah, di situ dia tidak hanya memakan korbannya saja, melainkan dia memutilasi korban tersebut menggunakan pisau dan gergaji. Dan kemudian si polisi pun datang ke rumahnya si Peter Bryan ini, tempat kejadian peristiwa itu, dan menemukanlah sisa-sisa otak manusia di wajahnya. Nah, kata pengakuan si Peter Bryan ini, dia itu memanggang otak manusia itu menggunakan margarin dan rasanya sangat enak seperti daging ayam. Gitu sih katanya si Peter Bryan ini. Nah, kemudian pada 2004 dia kembali merencanakan ingin membunuh seseorang pasien dan kembali memasaknya. Tetapi rencana itu tidak tercapai akibat dirinya keburu ditangkap oleh polisi dan diamankan di sel terisolir. Nah, seperti itulah perlakuan si Peter Bryan ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai si Peter Bryan ini? Kalian bisa berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut cerita yang keempat. Yang keempat bernama Tobias. Nah, Tobias sangat senang sekali ketika mendapatkan beasiswa di Peru. Nah, di Peru, Tobias mendengar cerita bahwa ada suku Arakmbut, suku terasing yang tinggal di hutan. Nah, suku tersebut terkenal sekali oleh kekejamannya. Nah, hal itu tidak membuat si Tobias takut, melainkan menantang untuk dirinya menelusuri suku tersebut. Nah, ketika berada di sana, Tobias kembali ke hutan dan Tobias berhasil menemukan suku tersebut. Nah, Tobias diajaklah di sana dan disambut oleh tangan terbuka oleh suku Arakmbut ini. Nah, kemudian Tobias diajaklah berburu di hutan. Tapi baru di sana Tobias bukan berburu hewan atau dan lain sebagainya, tetapi berperang dengan suku lain dan membunuh suku lain, dan kemudian jasadnya itu dibawa pulang dan dijadikan pesta di sana. Nah, pada suatu ketika Tobias pun ikutlah mencoba si daging manusia tersebut, ikut menyantapnya di sana. Dan kata si Tobias ini, daging manusia itu seperti daging sapi, katanya dia sih gitu. Jadi bagaimana pendapat kalian menurut si Tobias ini? Kalian bisa ceritakan juga di kolom komentar. Yang kelima bernama Issei Sagawa. Nah, Issei ini adalah pria berasal dari Jepang, pelaku kanibal yang paling terkenal di dunia. Nah, pada waktu itu pada tahun 1981, Issei menembak seseorang gadis yang bernama Renée Hartevel di Perancis. Dia menembak di bagian punggungnya. Nah, dan lalu menyantap tubuh korban secara mengerikan selama 2 hari. Nah, kata Issei sendiri, daging manusia itu mirip dengan daging sapi Kobe ketika dibumbui. Memang daging mentah manusia itu rasanya hambar, tapi ketika masuk ke tenggorokan rasanya itu seperti daging tuna, kata si Issei ini. Bagian yang paling dia suka adalah bagian paha manusianya. Nah, di sana katanya tidak ada daging sapi manapun yang bisa mengalahkan nikmatnya daging manusia di bagian paha ini. Nah, kata Issei seperti itu. Dan Issei pun sekarang hidup bebas di Jepang, dan dia juga menuliskan salah satu buku yang menceritakan pengalamannya yang telah memakan daging manusia itu sendiri. Jadi seperti itu cerita dari Issei Sagawa ini. Nah, oke, jadi itulah beberapa kanibal dari pertama sampai yang kelima
Yang paling mengerikan menurut kalian bagian yang mana dari situ? Dari cerita-cerita berdasarkan yang tadi kanibal-kanibal tersebut. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar yang paling mengerikan menurut kalian. Dan kalau kalian mempunyai pendapat tentang kanibal tersebut, atau tetangga kalian kanibal, atau kalian sendiri yang kanibal, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Dan juga bisa share ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu seperti apa sih rasa daging kanibal, rasa daging manusia itu. Oke. Jadi sekian dari videonya, jangan lupa ditonton juga video aku yang sebelumnya dan ditunggu video aku yang selanjutnya. Dan juga salam dariku, salam dari Yuni Aryani. Bye.